bisa dikatakan saat ini kita berada di fase hybrid warfare. Siapa bilang militer atau tentara itu selalu berbicara tentang senjata, medan perang, dan pokoknya yang sangar-sangar. Tapi juga ada yang bertugas menjaga iman para prajurit. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang teman-teman mungkin gak ngira. Ini sangat istimewa. Leda Laut khusus Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau ustadz, tapi tentara. Di tubuh TNI AL memang ada khusus yang menjaga iman prajurit. Mari kita ngobrol bareng dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Arif, sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ustaz, bisa bercerita nggak gimana Ustadz Aziz ini tentara, Siap. tapi menjadi istilahnya apa ya, rohaniawan, pendakwah? Bisa disebut rohaniawan sekaligus pendakwah. Bisa bercerita Ustaz? Kalau bahasa Jawa mulo bukannya kok iso dadi ustadz di tentara tapi ustadz gimana? Siap. Izin Pak Erik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ad. Kalau bercerita bagaimana asal mulanya kami menjadi seorang dai sekaligus seorang tentara, sebenarnya kami sendiri itu mulai belajar agama itu sejak kecil dari orang tua. Pada saat itu kami baru usia dini, itu dididik oleh ayah. Saya masih ingat betul itu betapa kerasnya ayah dalam mendidik agama kepada kami. Itu setiap sholat subuh itu ngaji fikih Islam. Saya masih ingat buku fikih Islam. Terus kemudian sore itu tahfidz sama ayah. Kemudian di kelas 5 SD, ya kelas 5 SD tepatnya tahun 2000, kami dikirim oleh orang tua ke pesantren. Pesantren, waktu itu kami belajar di Ma'had Al-Fatah Tempuru Magetan. Di sana dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Terus kemudian kami pindah pondok di Pondok Pesantren Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo, aliyah. Setelah selesai aliyah, kami sempat daftar Pak Erik. Daftar akabri pada saat itu karena kami bercita-cita pengen jadi taruna kan. Qadarullah gagal. Terus gagal kedua kali, lalu ada telegram Kasal mencari penghafal Quran. Mencari penghafal Quran, lalu kemudian ayah menawarkan, nggak mau coba, kami bilang coba. Kami akhirnya coba lewat jalur Bintara, penghafal Quran, tahfidz, hafiz Qurannya. Alhamdulillah Allah izinkan untuk lulus Pak Erik. Jadi waktu itu saingannya 3 dari Jakarta, Semarang, Sidoarjo. Padahal yang Jakarta ini 30 juz, Semarang 30 juz. Kami waktu itu hanya membawa hafalan sekitar 20 juz. Alhamdulillah kami yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kami. Nah, terus kemudian setelah kami masuk pendidikan dan lain sebagainya, pada saat itu bisa dibilang belum intens dalam dunia dakwah. Karena pada saat itu kami ditaruh di penempatan dispen, bagian multimedia kan gitu. Namun pada saat itu kami dimonitoring oleh, sekarang beliau Laksamana Harun Ar-Rasyid, Kadis Bintala. Pada saat itu beliau masih mayor. Beliau yang selalu memonitoring kami. Jadi beliau yang selalu memonitoring kami, pergerakan kami setiap ada event-event MHQ, Hifdzul Quran, Musabaqah Hifdzul Quran, kami selalu diikutkan. Dan apabila ada kesempatan untuk mengisi kajian, kami juga diberikan kesempatan. Itu mungkin sekelumit cerita asal mula kami bisa bergabung di TNI Angkatan Laut. Kemudian sejak kapan Ustadz itu aktif berdakwah? Siap. Sejak kapan aktif berdakwah? Sebenarnya ketika pulang dari pesantren pada saat itu tahun 2005, itu kami kan terlibat di remaja masjid tempat kami tinggal di Al-Ukhuwah Candi. Itu mulai dilibatkan oleh takmir untuk
ngisi khotib gitu, ngisi khotib. Namun kalau lebih intensnya lagi, lebih aktifnya lagi itu di tahun 2015. Oke, setelah kami dinas di Mabes AL, kemudian kami hijrah pindah ke Sidoarjo. Nah itu mulai kami aktif dalam dakwah. Waktu itu kami direkomendasikan oleh Ustadz Abdur Rauf Hafizullah Ta'ala untuk dakwah. Saya tuh sering menggantikan beliau. Dan sampai sekarang keterusan. Masya Allah. Barakallahu. Kalau melihat di tubuh TNI AL itu saya kan ada beberapa korps gitu ya. Korps pelaut, korps marinir, teknik, elektro, kemudian, nah, kalau melihat pangkat Ustadz ini kan leda laut khusus. Betul, nah, leda laut khusus. Itu di dalam korps khusus itu, selain seperti yang Ustadz Aziz sekarang geluti, masalah jadi pendakwah dan lain, itu apa khusus itu? Baik, jadi korps khusus dalam TNI Angkatan Laut itu memiliki banyak profesi, Pak Erik. Di antaranya adalah profesi kerohanian, kemudian profesi penerangan, profesi musik, profesi jasmani, terus profesi informatika, dan masih banyak lagi. Jadi prajurit-prajurit yang memiliki kualifikasi tersebut tadi, itu ketika di Angkatan Laut pasti masuk korpsnya khusus. Makanya kalau lulusan pesantren, lulusan universitas Islam, itu ketika masuk di TNI pasti kena korps khusus. Ya korps khusus tapi dalam profesi bintal atau kerohaniawan. Pembinaan mental ya. Betul sekali. Berarti kalau di belakang pangkat itu ada dalam kurungnya KH. Oke. Ini sahabat masjid perlu tahu juga. Betul sekali. Kami sering itu Pak Erik, ketika mengisi ceramah atau kajian itu selalu menanyakan, KH itu Kiai Haji? Bukan. Pertama saya bukan Kiai karena saya nggak punya pesantren. Kemudian saya belum haji. Gitu, maka saya ya bukan haji kan gitu. Jadi KH itu adalah khusus. Sering sekali saya mengklarifikasi tentang hal itu. Sama seperti ini. Kalau di penerbangan itu pilotnya itu kan korpsnya pelaut. Korps pelaut. Dalam kurung P. Dalam kurung P. Itu mesti meleset kalau orang membacanya leda laut penerbang. Nah, sama seperti itu berarti. Betul. Kemudian kalau dari Ustadz apa pesan untuk generasi muda yang sekarang ini ini masa-masanya banyak yang kekinian. Betul. Kekiniannya wakil Ustadz. Nah, ini apa pesan dari? Baik. Pesan kami kepada generasi muda, khususnya para Gen Z, ya, bahwasanya teman-teman semua ini ditakdirkan oleh Allah lahir di zaman yang sangat luar biasa istimewa. Gitu. Saya katakan istimewa apa? Karena tantangannya sangat besar. Bisa dikatakan saat ini kita berada di fase hybrid warfare, peperangan hibrida. Ya, peperangan hibrida itu memiliki banyak komponen, di antaranya komponennya adalah disinformasi, tersebarnya berita-berita hoax, kemudian juga merusak mental serta psikologi. Nah, ini yang kadangkala tidak disadari oleh para kaula muda, khususnya Gen Z. Ya, merusak mentalnya dengan apa? Dengan diinstalkannya game-game online, sehingga membuat kita itu vakum, membuat kita apatis dengan keadaan. Terus kemudian juga termasuk merebaknya slot judi online, sehingga merusak mental, merusak kehidupan, merusak keluarga bahkan. Terus kemudian juga pengaruh-pengaruh hidup hedonisme gitu. Dan juga tersebarnya penyimpangan seksual melalui video porno. Terus kemudian pengaruh-pengaruh LGBT. Bayangkan konsumen terbesar video porno itu nomor 4 di Indonesia.
khususnya kasus perceraian. Dan jika kami menganalisa, itu rata-rata yang laki-lakinya, mohon maaf, selingkuh, yang perempuannya tidak bersyukur dengan suaminya. Kenapa? Karena terpengaruh hidup hedonisme. Ini dampak daripada hybrid warfare. Jadi laki-lakinya dirusak dengan pengaruh penyimpangan seksual, dengan tersebarnya video porno, menonton video porno. Yang perempuannya dirusak dengan pengaruh hidup hedonisme. Kita lihat ya sekarang ya di konten-konten itu banyak sekali memamerkan flexing makan enak, belanja. Memang sengaja itu didesain untuk pamer dan untuk merusak. Dia lupa kalau di bawahnya mereka ini ada orang-orang yang secara ekonominya itu di bawah gitu, yang tidak mampu seperti dia gitu. Dan ini betul-betul merusak mental bangsa kita. Nah, ini yang harus disadari oleh para kaula muda, khususnya para Gen Z, untuk tetap fokus, tidak terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang dapat merusak mental itu sendiri. Terus masalah profesi Ustadz sebagai TNI, TNI Angkatan Laut pada khususnya, di penerbangan Angkatan Laut, ada nggak mungkin tips dari Ustadz, anak muda yang ingin mengabdi ke negara tapi juga tetap istiqomah untuk menjalankan perintah agama? Baik, dulu saya mengira bahwa ketika saya nanti menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Laut, saya tidak akan mungkin bisa untuk mengamalkan ilmu yang sudah kami dapatkan di pesantren. Tapi ternyata itu salah gitu. Justru di TNI, khususnya di TNI Angkatan Laut, itu dibuka seluas-luasnya untuk kita beribadah, untuk kita melakukan pembinaan mental rohani dengan mengikuti kajian-kajian agama. Itu difasilitasi oleh pimpinan kita. Masya Allah. Karena sesungguhnya prajurit yang kuat itu bukan hanya kuat dari sisi fisiknya, tetapi juga kuat dari sisi mental kerohaniannya. Kuat fisik tapi rusak mental rohaninya, maka dia tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang terjadi akhirnya apa? Dia korupsi, penyalahgunaan wewenang, kan gitu. Atau kemudian dia tidak amanah dalam mengemban tugas. Tetapi ketika dia kuat fisiknya dan dia kuat mental rohaninya, tertanam dalam dirinya khauf, rasa takut yang tinggi kepada Allah, tertanam dalam dirinya rojak, rasa yang berharap yang tinggi kepada Allah, dan tertanam dalam dirinya hub, rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat mendukung dia dalam melaksanakan tugas itu dengan baik. Ya, karena dia akan amanah itu. Dia akan jujur itu. Dan dia akan memiliki mental-mental yang militan, mental-mental pejuang, bukan mental-mental yang culas, mental-mental yang pengecut. Jadi artinya bahwa ketika kita masuk di TNI, jangan salah. Justru di TNI itu sangat didukung. Makanya ada namanya Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut kalau di Angkatan Laut sendiri. Jadi kalau disingkat Bintal itu ya. Disbintalal kalau Dinas Pembinaan Mental. Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut. Kalau di kota mah Bintal. Apa kunci menjaga iman di lingkungan yang penuh tantangan ini? Ini bagaimana untuk menjaga iman? Kita yang pertama perlu sadari Pak Erik bahwa keimanan kita itu yazidu wa yanqus. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Lalu bagaimana agar keimanan kita itu tetap stabil? Dan ini berlaku bukan hanya di lingkungan militer, di tengah-tengah masyarakat pun ini berlaku. Di antara kiat-kiatnya adalah yang pertama, kita harus pandai dalam memilih circle. Kan itu sangat pengaruh sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yakhalil. Agama seseorang, sifat seseorang, karakter seseorang itu tergantung daripada karakter teman dekatnya. Maka selektiflah dalam memilih teman. Ya, tidak mungkin kita seorang yang taat berkumpul dengan orang-orang yang tidak taat. Pasti cepat atau lambat akan terbawa itu. Jadi kita harus selektif dalam memilih circle, selektif dalam memilih teman. Pilihlah teman-teman yang salih, yang selalu menyertai kita dalam keadaan senang, dan selalu menyertai kita dalam keadaan susah.
Di antara ciri-ciri teman yang soleh itu sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan. Ketika iman kita sedang turun, itu dia selalu memotivasi kita, mengajak kita, merangkul kita. Dan wa tawassaw bis sabr, memberikan nasihat kesabaran ketika kita ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah dalam keadaan galau. Teman kita ada, dia memberikan motivasi kesabaran terhadap diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan kita menghadiri kajian-kajian ilmu agama. Karena itu satu-satunya cara untuk mengecas keimanan kita. Tadi kan iman kita Yazid dua yang ke siapa ya? Kadang di atas, kadang di turun. Kayak lift ya. Kayak lift, betul sekali. Maka untuk menstabilkan keimanan itu, kita menghadiri majelis ilmu agama. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia difahamkan agama. Artinya bahwasanya orang-orang yang dia memiliki kesadaran untuk menghadiri majelis ilmu, mengikuti kajian-kajian agama sesuai pemahaman sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, di atas pemahaman para salafus salih, maka dia tanda bahwa dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Selalu hidupnya diliputi oleh kebaikan. Kenapa? Karena akan terjaga keimanannya itu. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dia tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Dia tahu mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara yang harus kita perhatikan agar iman kita tetap stabil, yaitu menjaga circle kita, teman kita, selektif dalam memilih teman. Kemudian kita hadiri majelis ilmu. Dan yang ketiga, yang terakhir yang paling penting, kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, hati kita itu di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi saja sekali bernabi itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku di atas agama. Karena masalah ibadah itu bukan permainan otak dan bukan permainan otot. Ibadah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seseorang dia mampu lari berkilo-kilo meter, mengikuti fun run 5 kilo, 10 kilo, tapi untuk melangkahkan kakinya menuju rumah Allah berat. Betapa banyak seseorang mampu nge-gym, mengangkat beban berkilo-kilo gram, tapi untuk mengangkat kelopak matanya di waktu subuh berat. Karena ibadah bukan permainan otak dan bukan permainan otot. Ibadah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi merinding ya kalau dengar kayak gini. Jadi sahabat masjid, Masya Allah, kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Rupanya di militer pun itu juga ada untuk menjaga mental prajurit. Itu ada petugas atau ada yang ditunjuk sebagai pendakwah atau dai rohaniawan, itu menjadikan mental-mental kalau di komando itu petarung. Petarung, betul. Mental petarung. Oh, petarung. Jadi terima kasih Ustadz sudah, alhamdulillah sudah hadir di ruang bincang Salahuddin ini. Siap. Yang ya inilah ruang bincang kami untuk menyebarkan kebaikan. Siap. Sesuai dengan slogannya Masjid Salahuddin, menebar dakwah, merajut ukhuwah. Jadi terima kasih banyak. Sami-sami Barik. Barakallahu fikum. Barakallahu. Oke, sahabat masjid, kita sudah mendengarkan, bertambah ilmu lagi semakin hari. Ikuti terus Instagram dan medsos yang lain Masjid Salahuddin untuk menambah pengetahuan kita tentang agama dan menjaga iman kita yang tadi disebut Ustadz Aziz sering naik turun. Itu sudah Rasulullah sudah menyebut begitu. Terima kasih, sehat selalu. Barakallahu fikum.